Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Tuan, apakah Anda mendengarku? Ucap Lingbao. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Jiwanya segera terpisah dari pagoda emas. Mengapa kamu kembali? Apakah penguasa Istana Chen sudah bangkit? Tanya Xiaoyan. Itu tidak benar. Hanya saja ada beberapa masalah yang datang. Lihatlah sekeliling kita. Para bajingan ini sudah tidak menyukai kita lagi. Ucap Lingbao. Xiaoyan mengangkat kepalanya, kemudian melihat lusinan orang di depannya. Semua orang memandang kelompok Xiaoyan dengan mata tidak ramah. Kalian duduk bersila di sini tanpa nomor. Mungkinkah kamu ingin memotong antrian? Tindakanmu ini benar-benar meremehkan kami yang ada di sini. Ucap salah satu orang itu perlahan berjalan maju. Dia memakai mahkota emas, berpakaian sederhana dan elegan. Dan orang ini juga orang terkuat yang dirasakan Xiaoyan ketika jiwanya menyapu wilayah ini sebelumnya, yaitu keabadian Kaisar langkah 8. Apakah kamu ketuanya? Tanya Xiaoyan. Ya, aku menyarankanmu untuk keluar dari sini dalam 3 tarikan nafas. Kalau tidak, kamu hanya akan menjadi sasaran amukan dari ratusan orang di sini. Pada saat itu kamu harus tahu apa yang akan terjadi. Ucap pria bermahkota emas itu. Karena wilayah ini memiliki ketua, mulai sekarang akulah ketua baru di sini. Ucap Xiaoyan. Hahaha, mengandalkan kekuatanmu keabadian Kaisar langkah ke-7. Sungguh lelucon yang luar biasa. Ucap pria bermahkota emas itu tertawa menghina. Sombong, apa kau pikir bisa menggertak kami dengan jumlah? Aku menasehatimu untuk tidak membuat tuanku marah. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Ucap Lingbao mendengus dingin. Dia bahkan berinisiatif mengambil langkah maju. Berisik. 3 nafas telah berakhir. Semuanya karena para bajingan yang tak tahu diri ini bersikeras tidak mau pergi. Jangan sopan dan bunuh mereka semua. Ucap pria bermahkota emas itu. Setelah perintahnya jatuh, bahkan sosok-sosok yang duduk bersila di sekitar Istana Chen tiba-tiba membuka matanya. Tubuh mereka bergetar kemudian sosoknya menghilang. Saat berikutnya mereka sudah muncul mengepung kelompok Xiaoyan. Dalam 3 tarikan nafas, jika kamu tidak bubar, mati, ucap Xiaoyan dengan wajah acuh tak acuh. Bukan karena Xiaoyan kejam, namun untuk dunia di mana yang kuat memakan yang lemah, dia tidak akan menoleransi siapapun yang datang mengganggunya. Menghadapi ancaman Xiaoyan, pria bermahkota emas itu mencibir. Apa yang dia rasakan terhadap Xiaoyan hanyalah keabadian Kaisar langkah ke-7. Hal yang sama untuk kekuatan Lingbao dan yang lainnya. Bahkan tidak ada orang kuat di langkah 8 di dalam kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu kelompok Xiaoyan tampak rentan. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk berbicara seperti itu. Semuanya, apalagi yang kalian tunggu? Ayo lakukan, teriak pria bermahkota emas itu. Segera lusinan orang itu melonjak dengan aura kuat. Berbagai senjata muncul di tangan mereka dan siap menyerbu kelompok Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun. Sosoknya yang duduk bersila menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya pria bermahkota emas itu merasakan krisis yang kuat yang datang. Ekspresinya berubah drastis. Namun sebelum dia bisa bereaksi, sosok Xiaoyan tiba-tiba saja muncul di depannya dan mencengkram lehernya dengan satu tangan kiri. Apa kau ingin mati? Ucap Xiaoyan berbicara dengan dingin. Tuan, tunggu dulu. Aku mengakui salah. Tolong belas kasihanmu. Ucap pria bermahkota emas itu berkata dengan susah payah. Xiaoyan membanting pria itu ke bawah dengan keras. Suara dentuman terdengar ketika pria itu jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar, dan pria itu tenggelam ke dalamnya. Asap dan debu berterbangan. Xiaoyan bahkan tidak meliriknya. Tatapannya yang dingin menoleh ke arah lusinan orang itu. Adegan ini terjadi begitu cepat. Keabadian Kaisar langkah 8 dikalahkan hanya dengan 1 serangan. Dengan bisa melakukan ini, bukankah kekuatannya jauh lebih tinggi di atasnya?
Dengan kata lain, keabadian Kaisar Bintang 7 yang terlihat di permukaan tidak lain hanya hiasan untuk menipu seseorang. Saat memikirkan hal ini, lusinan orang itu tanpa sadar bergerak mundur karena ketakutan. "Aku tidak tertarik dengan hidupmu. Cepat menyingkir," ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Mereka langsung bereaksi dan buru-buru melarikan diri dengan cepat. "Dasar para sampah, sudah kukatakan jangan menyinggung tuanku," ucap Ling Bao bergerak maju menatap sekelompok orang yang melarikan diri. "Ayo bergerak, aku tidak punya banyak waktu untuk dibuang di sini," ucap Xiaoyan. Segera sosoknya mendekati Istana Chen. Setelah kejadian tadi, mereka yang masih menunggu di sekitar Istana Chen buru-buru menyingkir ke samping. Xiaoyan tidak perlu berkata-kata, tinjunya telah berbicara untuknya. Dia datang langsung ke Istana Chen. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Adapun pria bermahkota emas yang tenggelam di lubang, dia sudah keluar dengan wajah pucat. Dia sekarang mundur ke belakang kerumunan, tidak berani mengatakan apapun lagi. Xiaoyan dan rombongannya melangkah masuk Istana Chen. Tidak lama kemudian terdengar suara pertempuran sengit di dalamnya. Namun suara pertarungan itu hanya berusia pendek. Sosok Xiaoyan dan rombongannya keluar lagi setelah mengalahkan penguasa Istana Chen. Melihat kelompok Xiaoyan, pria bermahkota emas itu segera menundukkan kepalanya. Dia takut Xiaoyan akan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya lagi. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan token iblis kuno di tangannya. Sudah ada segel emas keempat di atasnya. Sekarang hanya tersisa 2 penguasa istana di antara 6 penguasa istana tingkat bumi. Istana Shen dan Istana Su. Sejauh ini aku masih tidak bertemu Ning Yao. 2 istana berikutnya mungkin akan menjadi pertemuanku dengannya, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, dia mengenakan mantel hitam dan membungkus kepalanya. Hanya memperlihatkan kedua matanya, bagaimanapun juga berhati-hati merupakan langkah pertama yang penting. Sangat disayangkan bahwa alam iblis kuno ini tidak pandai memurnikan obat. Bahan obat di sini bahkan lebih langka. Tubuh keabadian fisik sangat takut dengan racun. Aku harus mencari solusinya secepat mungkin, gumam Xiaoyan. Jin Huanzhen, ada hal yang ingin kutanyakan. Ras Yuanzhen takut terhadap racun. Mungkinkah klan Yuanzhen tidak punya solusi untuk menutupi kelemahan tersebut? Ucap Xiaoyan mencoba bertanya pada Jin Huanzhen. Sekarang jiwa Jin Huanzhen ada di dalam tubuh Xiaoyan. Tentu dia harus memanfaatkannya. Takut dengan racun? Ucap Jin Huanzhen. Bukankah begitu? Ucap Xiaoyan. Memang begitu, tapi kamu salah jika mengatakan menjadi kelemahannya. Tidak sulit untuk memecahkan racun. Kami ras Yuanzhen selalu membunuh lawan bahkan sebelum dia bisa melepaskan racunnya, ucap Jin Huanzhen berkata dengan ringan. Tetapi bagaimana jika racunnya masuk terlebih dulu sebelum membunuh lawannya? Tanya Xiaoyan. Kami para ras Yuanzhen selalu membawa pil penawar racun setiap saat. Tentu saja tidak takut, ucap Jin Huanzhen. Oh, klan Yuanzhen masih memiliki orang yang pandai memurnikan obat, ucap Xiaoyan dengan heran. Itu tidak benar. Bukankah cukup menangkap beberapa alkemis? Ucap Jin Huanzhen berkata dengan nada yang tidak membuatnya malu tapi bangga. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis. Xiaoyan terdiam setelah mendengar ini. Mereka sedang dalam perjalanan ke Istana Shen. Di gurun yang luas, Xiaoyan melihat beberapa monster berlari dan diburu oleh beberapa orang. Sumber daya di sini sangat tipis. Oleh karena itu mereka hanya bisa menggantikannya dengan berburu monster. Adapun Xiaoyan, dia adalah praktisi keabadian kaisar dan sekaligus keabadian fisik. Karena dunia ini kekurangan sumber daya, dia tidak pernah menggunakan energi keabadiannya. Semua pertarungannya didasarkan pada tubuh fisiknya. Pada saat ini Xiaoyan mendarat di sebuah pegunungan. Menurut apa yang dikatakan Mogi, tempat ini sudah tidak jauh dari lokasi Istana Shen. Namun sebelum memasuki wilayah Istana Shen, Xiaoyan melihat bahwa tempat itu ditutupi oleh penghalang beracun. Pada titik ini, Xiaoyan memiliki firasat buruk di hatinya. Dia merasa kemungkinan besar bertemu Ning Yao di sini. Tujuan Ning Yao sama dengan Xiaoyan. Dia datang ke alam iblis kuno untuk mencari keberuntungan. Dan Ning Yao ingin menerobos keabadian dewa lagi. Tidak bisa mengambil resiko. Aku masih harus memiliki persiapan, gumam Xiaoyan. Jika Xiaoyan bisa melenyapkan Ning Yao di sini, dia akan berusaha keras melakukannya dan menghilangkan masalah di masa depan. Akan sangat baik jika istana surga manusia kehilangan 2 raja roh. Di masa lalu kekuatan mereka sudah mencapai keabadian dewa.
namun Zuzang menyegel kekuatannya. Justru karena inilah Ning Yao dan Tianxun memilih datang ke alam iblis kuno untuk mencari keberuntungan. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan mengejarnya ke sini sambil mencari keberuntungannya sendiri. Jika keduanya benar-benar bisa menerobos keabadian dewa lagi dan kemudian kembali ke dunia sensi, maka istana surga manusia akan menjadi lebih kuat lagi. Masalah besar lainnya adalah mereka berkolusi dengan Taizu. Dengan pemahaman istana surga manusia tentang sensi, hal ini sangat merugikan ratu dan lainnya. Oleh karena itu, Xiaoyan akan berjuang keras membunuh siapapun yang dia bisa. Adapun untuk jantung biru Ning Yao yang tidak bisa dihancurkan, Xiaoyan sudah tidak khawatir karena dia memiliki belati dari si nomor 1. Jadi selama Xiaoyan bisa mengalahkan Ning Yao, dia akan mampu memusnahkannya sepenuhnya. Kecuali belati biru, Xiaoyan juga memiliki keberuntungan roh dunia. Sebenarnya tidak sulit untuk membunuh Ning Yao dengan bantuan keberuntungan roh dunia iblis kuno. Hanya saja Xiaoyan tidak ingin menggunakannya. Itu karena selain istana bumi ini masih ada istana surgawi, menyimpan keberuntungan roh dunia mungkin sangat berguna. Pada saat ini Xiaoyan menemukan sebuah gua. Dia menoleh ke semua orang sebelum berkata, "Aku akan retreat untuk beberapa waktu. Kalian bisa berburu monster di sekitar sambil menungguku," ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, dia berjalan memasuki gua. Namun ada sedikit jeda dalam langkahnya. Dia beralih untuk melihat Ling Bao. Ling Bao segera mengerti arti dari tatapan Xiaoyan. "Aku tidak akan pernah lari. Senior jangan khawatir," ucap Ling Bao. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.